Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Mary Kills People? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 4 ya. Saat dalam perjalanan pulang, Sojong jadi teringat interaksi dengan Guangchul kemarin malam. Guangchul sebenarnya sangat ingin tahu Sojong tuh pakai buffron untuk apa. Tapi Guangchul tidak mendapatkan jawabannya. Maka karena itu, Guangchul mengancam Sojong dengan pistol agar Sojong membuka bajunya di depan mata Guangchul. Karena terdesak oleh situasi, Sojong pun membuka bajunya. Setelah Guangchul melihat tidak adanya bekas suntikan jarum apapun di tubuh Sojong, Guangchul jadi yakin kalau Sojong bukanlah pemakai buffron. Meskipun Guangchul tetap belum tahu Sojong memakai buffron untuk apa, Guangchul tetap memberikan satu botol buffron kepada Sojong. Dan Guangchul juga memotret Sojong yang tidak berpakaian sebagai alat tukar-menukar di antara mereka. Saat Sojong kembali ke rumah sakit, dia berhadapan kembali dengan Hyunwoo palsu. Sekarang kita panggil dengan nama aslinya aja ya, yaitu Ji-hoon. Tanpa aba-aba, Sojong segera menampar Ji-hoon karena telah menipunya selama ini. Ji-hoon dengan tegas memberitahu Sojong agar Sojong menghentikan aksi ritualnya itu. Karena kalau enggak, Ji-hoon akan menangkap Sojong sebagai pelaku pembunuhan. Tapi Sojong dengan mantap mengatakan kalau dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Keesokan paginya, Sojong kembali bertemu dengan Yena. Yena meminta maaf karena masalah Hyunwoo palsu. Yena mengatakan kalau dirinya nggak tahu jika semua ini adalah jebakan. Karena saat Hyunwoo palsu menelpon Yena, Hyunwoo menyebut nama Baek Hyun-sung. Baek Hyun-sung ini juga klien euthanasia tim Sojong, yang adalah putra dari anggota Dewan Baek. Sojong serta Yena akhirnya menyadari kalau mereka ini sebenarnya sudah ketahuan sama polisi. Tapi para polisi belum berhasil menemukan bukti konkret untuk menangkap mereka. Sojong lalu meminta agar Yena menghancurkan semua dokumen terkait ritual mereka. Di tempat lain, anggota Dewan Baek mengamuk karena mengetahui kalau Taesung serta timnya tidak berhasil menangkap Sojong. Anggota Dewan Baek menyuruh Taesung untuk menggeledah rumah sakit tempat Sojong bekerja bagaimanapun caranya. Sementara itu di kantor polisi, detektif Bu serta Ji-hoon mengetahui dari berita kalau Kim Si-hyun sudah tertangkap. Kim Si-hyun ini adalah orang yang berinteraksi buffron dengan Dae-hyun kemarin itu. Namun Ji-hoon yakin kalau orang yang ditangkap itu bukanlah Si-hyun. Maka karena itu, Ji-hoon menyarankan agar tim melakukan penelusuran mengenai pembelian narkoba ini. Pada saat yang sama, Taesung menghubungi detektif Bu untuk melakukan penggeledahan di rumah sakit tempat Sojong bekerja. Nggak pakai lama, penggeledahan itu pun segera dilakukan oleh Ji-hoon, detektif Bu serta tim polisi. Tim polisi bergegas menuju ke UGD lalu bertemu dengan Sojong. Sebelum tim polisi mulai menggeledah, Sojong meminta perawat untuk memanggil divisi hukum dari rumah sakit tersebut dan memperingatkan tim polisi untuk berhati-hati saat menggeledah. Saat semua ini terjadi, Sojong bertemu dengan seorang pasien yang bernama Nyonya Lee. Dia dibawa ke UGD karena tiba-tiba pingsan akibat kekurangan insulin. Ketika melihat keadaan Nyonya Lee, Sojong menyarankan agar Nyonya Lee memeriksakan kesehatannya. Tapi Nyonya Lee bersikeras kalau dia nggak mau mengeluarkan duit hanya untuk memeriksa kesehatannya. Apalagi Nyonya Lee tahu kalau dirinya menderita penyakit terminal yang tidak dapat disembuhkan. Jadi buat apa dia harus terus mengeluarkan uang hanya untuk kesehatannya? Lebih baik dia meninggalkan uang itu untuk anaknya. Saat Nyonya Lee hendak keluar dari rumah sakit, Sojong diam-diam menghampirinya dan menawarkan agar Nyonya Lee pergi ke rumah sakit sosial di mana Sojong juga bekerja di sana. Sojong meyakinkan Nyonya Lee kalau rumah sakit sosial itu tidak berbayar. Namun hal ini diketahui oleh Ji-hoon. Jadi setelah Nyonya Lee pergi, Ji-hoon kembali mengkonfrontasi Sojong. Menanyakannya apakah dengan Sojong melakukan euthanasia, rasa bersalahnya akan hilang. Sojong menjawab, bukankah menurutmu aku tidak memiliki rasa bersalah? Keesokan harinya, Ji-hoon serta timnya menginterogasi seorang kurir yang diduga pernah mengantarkan narkoboy ke sebuah penthouse. Namun kurir itu tidak memberikan informasi yang cukup signifikan untuk penyelidikan mereka. Di tempat lain, Sojong bergabung dengan beberapa orang tua murid untuk membahas anak-anak mereka. Di pertemuan itu ada Taesung serta Ibu Wumi juga. Di tengah-tengah percakapan, kejadian tentang Wumi pingsan saat penampilannya pun kembali diangkat. Taesung tanpa segan bertanya kepada Sojong, bagaimana hasil tes Wumi? Bukannya kemarin itu Wumi dibawa ke UGD tempat Sojong bekerja? Sojong menjawab, oh, Wumi pingsan karena diet berlebihan aja kok. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan keadaannya Wumi. Mendengar penjelasan Sojong, Ibu Wumi pun menjadi lega. Dia merasa dibela sama Sojong. Malam itu, asisten Si-hyun mengajak Si-hyun ke sebuah toko yang sudah tutup. Namun ternyata Si-hyun didor-dor. Dan ini semua adalah perintah dari Guangchul. Karena Guangchul takut Si-hyun akan beneran ditangkap polisi. Lalu berakhir mengacaukan peredaran obat buffron. Sementara itu di rumah sakit sosial, Pastur serta Dae-hyun sedang mengobrol bersama. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara seperti barang jatuh. Keduanya segera mendatangi arah suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari Nyonya Lee yang terjatuh pingsan. Putri Nyonya Lee sangat sedih karena melihat ibunya tiba-tiba pingsan begitu.
Pastor yang melihat kejadian ini segera membawa putri Nyonya Lee pergi. Sementara Daehyun membawa Nyonya Lee ke ruang perawatan. Sedangkan di rumah sakit, Sojong mendapatkan info dari seorang perawat kalau ada pasien yang datang ke UGD dengan luka tembak. Saat Sojong melihat pasien itu, Sojong terkejut karena pasien itu adalah Siyun. Bersama dengan itu, polisi pun mendatangi mereka. Di rumah sakit sosial, Daehyun mulai melakukan perawatan kepada Nyonya Lee. Sementara pastor tetap menemani putri Nyonya Lee dan menghiburnya. Setelah memberikan perawatan kepada Nyonya Lee, Daehyun serta putri Nyonya Lee pergi ke tempat di mana Nyonya Lee biasanya berjualan dengan gerobaknya. Mereka bersama membereskan barang-barang di gerobak itu, dan Daehyun membawa gerobak itu ke gudang penyimpanan di dekatnya. Kembali ke Sojong, dia bersikeras meminta agar polisi tidak membawa Siyun sekarang juga, karena Siyun masih dalam perawatan, dan Sojong mengklaim kalau Siyun gak akan kabur dengan kondisi terluka seperti itu. Di tempat lain, Gwangchul mengamuk kepada bawahannya karena gagal menghabisi Siyun, dan malahan memperkeruh situasi. Kemudian, Gwangchul menelepon UGD tempat Sojong bekerja. Gwangchul menanyakan tentang keberadaan Siyun. Gwangchul menceritakan semuanya kepada Sojong tentang bagaimana Gwangchul berniat menghabisi Siyun, tapi Siyun malahan kabur. Gwangchul juga mengatakan kalau identitas Siyun akan segera terungkap oleh polisi. Maka karena itu, Gwangchul memberitahu Sojong agar berhati-hati supaya informasi tentang Bafron tidak bocor. Mendengar itu, Sojong menyuruh agar Gwangchul mengerahkan bawahannya untuk mengeluarkan Siyun dari rumah sakit. Sojong juga mengancam Gwangchul. Jika Sojong sampai ketahuan sama polisi, maka Sojong juga akan melaporkan Gwangchul. Tapi Gwangchul malahan mengancam balik Sojong, menyuruh Sojong melakukan apa yang akan diperintahkan. Sementara itu, detektif Bu serta Ji-hoon sedang melihat rekaman CCTV di apartemen penthouse yang mereka curigai. Ji-hoon mengetahui kalau pemilik penthouse itu sekarang sedang berada di rumah sakit karena luka tembak. Dan saat Ji-hoon melihat rekaman CCTV itu, Ji-hoon langsung menyadari kalau pemilik penthouse adalah Siyun yang sedang tim polisi cari. Dengan segera, Ji-hoon mendatangi UGD tempat Siyun dirawat. Setelah melihat Siyun yang terbaring dengan tato Bunda Maria di lengannya, Ji-hoon mengklaim kalau inilah Siyun yang sebenarnya, seorang pengedar narkoboy yang sedang dicari oleh timnya. Perkataan Ji-hoon ini tentu membuat Sojong gelisah. Karena itulah Sojong segera melancarkan aksinya dengan membawa Siyun ke ruang lain dengan alasan Siyun kan tersangka. Nanti banyak polisi dan wartawan mendatangi UGD, malahan jadi rusuh UGD-nya. Keesokan harinya, saat Taesung hendak pergi dengan mobilnya, Gwangchul tiba-tiba muncul di dalam mobil Taesung sembari mengarahkan senapan ke kepala Taesung, mengancam Taesung agar melepaskan Siyun. Atau enggak, Gwangchul akan membeberkan hubungan kerja di antara mereka. Wah, berarti Taesung nggak bersih juga nih. Malam harinya, Gwangchul menemui Sojong. Gwangchul memarahi Sojong karena Daehyun membeli Bafron dari Siyun di klub malam. Gwangchul juga sekarang mengetahui kalau Sojong serta Daehyun menjalankan ritual eutanasia. Gwangchul lalu menyuruh agar Sojong mengeluarkan Siyun dari rumah sakit besok. Tapi Sojong berkata kalau banyak polisi di sekitaran rumah sakit yang tidak memungkinkan bagi Sojong mengeluarkan Siyun begitu aja. Keesokan harinya di area kantin rumah sakit tiba-tiba terjadi ledakan. Dan beberapa orang pun terluka akibat ledakan itu. Ketika semua orang riuh dengan kejadian ini, Gwangchul menelepon Sojong dan memberitahunya kalau ini adalah ulah Gwangchul. Gwangchul bahkan merencanakan akan meledakkan beberapa area lainnya. Mendengar ancaman itu, Sojong akhirnya menyanggupi untuk mengeluarkan Siyun dari rumah sakit agar Gwangchul tidak meledakkan apapun lagi. Gwangchul pun setuju dan dia memberikan Sojong waktu 5 menit untuk melakukan aksinya. Sojong lalu segera menuju ke ruangan di mana Siyun dirawat. Sojong memberikan Siyun pisau bedah dan meminta Siyun untuk berpura-pura menyandera Sojong agar Siyun bisa kabur dari rumah sakit. Tentu saja, Siyun melakukan yang Sojong perintahkan dan dia pura-pura menyandera Sojong. Berita tentang ledakan dan penyanderaan ini sampai kepada Ji-hoon serta timnya. Mereka pun segera mendatangi rumah sakit, tapi terlambat karena Gwangchul sudah berhasil menjemput Siyun melarikan diri dari rumah sakit. Namun masalahnya, Sojong juga ikut pergi bersama dengan Siyun. Bagaimanakah nasib Sojong? Mari saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.